kita masih banyak proyek-proyek yang kita banyak jual. peluang juga ya. Ya, masih banyak yang butuh peluang. rumah itu cukup banyak ya. Ya. Baik di Surabaya, Sidoarjo Betul, atau Pak Kas, ya. Gresik. Yang susahnya lagi itu ya kalau diajak survei itu pernah saya juga dimaki-maki Pak Kas, di voice kita. Jadi sampai sekarang enggak saya hapus itu voice-nya. Ya dikira saya penipu lah apa, padahal kita konsultan properti itu benar-benar membantu para user, para pembeli rumah ini untuk bisa memiliki rumah idaman yang diinginkan. Itu aja Pak Kas. Terima kasih Pak. Oke, kalau Mbak Ita sendiri bagaimana nih Mbak Ita? Kalau saya sih dukanya itu malah lupa Pak Kas kayak gitu loh. Karena mungkin tertutupi dengan kalau closing itu seneng banget Pak Kas. Saya pernah sampai 23 atau 22 user ya. Sudah pernah saya antar Pak Kas. Sampai hujan-hujan, panas, kebanjiran, ada angin topan waktu itu pernah kan kayak gitu. Itu nggak ada yang closing kayak gitu. Oke. Tapi waktu itu saya mau berangkat, waktu itu mendung, itu usernya mau survei lokasi kayak gitu. Betul. Survei lokasi. Terus kemudian saya sih dalam hati dan pikiran saya ya, alah paling nontok tok, wis kayak biasa nih kan gitu ya Pak Kas ya. Ya Oke. jujur ya agak down gitu loh. Tapi setelah di sana itu ya saya pikir orangnya juga biasa aja. Mobilnya juga nggak bagus-bagus banget. Ternyata dia bilang gini, Mbak Ita saya mau beli cash, ya apa caranya? Saya harus transfer atau gimana Mbak Ita? Saya tuh kaget dong mau beli ta. Saking senengnya Pak Kas, hujan deres itu loh. Hujan deres itu sampai saya lupa nggak pakai jas hujan. Jadi dari rumah itu hujan guyub. Saking senengnya. Karena merasa kayak adem gitu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kayak gitu sih Pak Kas. Oke. Oh iya, dulu itu pernah cerita denger itu database kok sering dikirimin video-video senonoh itu seperti apa ini. Nah, itu kan banyak orang-orang Oh iseng berarti ini. senengnya ini Pak Kas, bukan susahnya. Iya. Sukanya berarti. Iya memang Gemes seperti atau itu sih, seperti Pak. apa itu? Ya saya kurang tahu ya Pak Kas. Padahal profil saya ya apa adanya, nggak ngedit-ngedit yang yang cuantik banget ya enggak kayak gitu. Terus pernah juga survei itu sudah mau diajak survei minta gimmick itu yang macam-macam Pak Kas. Kalau elektronik itu enggak mau, ini enggak mau, itu sudah biasa. Gimmicknya itu ya seperti itulah antara laki-laki dan perempuan gitu ya Pak Kas. Waduh, ini yang nggak bener ini. Nah ya Ini itu buat Pak. teman-teman jangan sampai terkecoh dengan hal demikian ya. Ini kan tidak dibenarkan hal-hal yang seperti itu. Ini Mbak Ita sama Pak Pri ini banyak pengalaman loh. Kalau diceritakan ini bisa 7 hari 7 malam nggak teman habis ya, ini. Kita ambil singkatnya saja. Ini belum saya cerita marketing yang dulu. Betul. Mungkin ada pesan-pesan nih Mbak Ita sama Pak Pri nih. Ya. Buat teman-teman semua sebelum membeli rumah, sebelum memutuskan membeli sebuah hunian itu apa yang harus dipersiapkan? Persiapannya apa ya? Jadi ini kan jangka panjang ya kalau rumah, nggak seperti kita beli mobil atau beli motor kayak gitu. Kalau orang bilang itu KPR itu hutang terpanjang selama hidup ya Mbak? Iya betul. Tapi jadi kalau saya rasa sih memang menyisihkan nih Pak Kas, karena kita kan juga kalau gajian atau penghasilan itu kan nggak hanya kita beli rumah atau nyicil rumah ya. Jadi kita ada kebutuhan yang lainnya pastinya. Kalau saya sih dipersiapkan bisa menyisihkan sesuai kemampuan dan kebutuhan sih Pak Kas kayak gitu. Oke. Jadi jangan terlalu dipaksakan karena jangka panjang. Harus Terus sesuai budget, sesuai Iya. pendapatannya juga ya. iya betul. Tapi kalau kita nggak nekat juga nggak Nggak bisa punya hunian. karena saya pun juga merasakan, saya juga beli rumah juga KPR Pak Kas Oke. kayak gitu. Juga dengan bukan gaji yang banyak juga, tapi saya pikir kalau nggak menyisihkan mulai sekarang, kapan lagi harga properti pasti naik juga kan Pak Kas. Oke. Itu aja sih. Ayo Untuk gantian. Pak Supri gimana Pak Supri? Ya, Buat teman-teman anak muda yang belum memutuskan jadi membeli ini, rumah. jadi untuk anak-anak muda mungkin yang mau bergabung atau masih samar-samar melihat properti, jangan takut bergabung dengan agen-agen properti, khususnya bergabung di mitra bisnis ini ya. Terima kasih. Karena di sini kita juga memberikan layanan training, terus produk knowledge dengan meeting Zoom itu sangat bagus sekali. Ya, kemudian untuk calon pembeli yang mau beli, ya pastikan faktor-faktor satu harga, kedua kawasan, ketiga fasilitas, ya keempat yang penting itu pastikan developer yang Anda pilih itu benar-benar amanah. Agent yang Anda pilih itu benar-benar juga amanah, karena kita beli rumah itu Sudah enggak berpengalaman juga ya. Nah itu karena kita juga beli rumah itu
untuk 1-2 hari, jadi untuk selamanya. Itu aja Pak Kas. Oke, terima kasih. Ini yang belum tahu, yang tadi belum mengikuti, ini salah satu owner dari agensi Mitra Bisnis Real Estate. Beliau ini juga sudah banyak pengalamannya, jadi kalau diceritakan itu sangat banyak, sangat panjang, nanti nggak habis-habis. Nah, mungkin ini Mbak Ita boleh bercerita, ini poin plusnya yang membedakan agensi Mitra Bisnis dengan agensi lain itu apa ini Mbak Ita? Ya, kalau saya sih saya juga pernah merasakan ya Pak Kas jadi marketing kayak gitu di bendera lain. Jadi saya semaksimal mungkin dengan sampean ya Pak Kas ya. Iya, sama-sama berjuang. Jadi dulu. iya, jadi apa Satu ya? bendera. Yang kita merasakan dulunya apa ya? Kekurangan ya Pak Kas ya, kekurangan dalam pengalaman. Ya, betul, dalam pengalaman, ilmu ataupun supportnya itu mungkin kita bentuk dan kita sempurnakan di sini ya Pak Kas ya. Memang mungkin nggak semua dan keseluruhan. Namanya kemampuan kita kan terbatas ya Pak Kas. Jadi ya paling tidak bertahap lah kayak gitu. Contohnya produk knowledge ya Pak Kas. Pembekalan buat teman-teman itu biar menguasai ya Mbak Ita. Betul, kita adakan Zoom kayak gitu. Walaupun mungkin pesertanya awalnya cuma dikit ya Pak ya. Betul. Cuman beberapa aja, kurang dari 10, tapi sekarang udah banyak, bahkan sampai 20 orangan lebih ya Pak ya. Yes, apalagi sekarang timnya itu ada 119 ya saat ini. Iya betul, kayak gitu. Lumayan antusiasme masyarakat yang bergabung bersama Mitra Bisnis Real Estate itu cukup besar ya. Jadi betul, ya, Pak Kas. tersupport juga ya dengan kehadiran agensi Mitra Bisnis Real Estate ini ya Mbak Ita. Iya betul. Di Zoom itu pun juga saya kira ya Pak Kas ya, saya lihat itu memang bukan hanya materi atau produk knowledge aja, tapi kita sharing-sharing ya Pak Kas ya. Sharing-sharing di mana kita nggak ada gap ya Pak Kas, atau jarak antara prinsipal sama agent kan ya Pak ya, ataupun koordinator sama agent kayak gitu. Biar lebih dekat, lebih konsultasinya itu lebih kekeluargaan ya. Iya betul. Jadi kita sharing-sharing seputar properti, mungkin ada kendala di lapangan dengan user kayak gitu, atau sekarang itu suku bunga Pak, itu yang agak membingungkan karena kan antara marketing kan beda-beda ya. Paham ya terkadang. Iya betul, itu membantu sekali. Saya pun juga merasa walaupun agent lama ya Pak Kas ya, istilahnya ya agak lama lah dibanding agent-agent saya di sini kan gitu ya. Itu juga membantu loh Pak Kas, yang awalnya dulu kurang paham, ini oh ternyata seperti ini. Karena banyak case-case sehingga kita bisa belajar, bisa lebih meyakinkan lagi, kita belajar dari pengalaman ya Mbak Ita. Iya. Terus konten juga Pak, kita juga melihat dari pasar ya Pak ya. Awalnya sih saya memang konten-konten tuh nggak begitu suka sih Pak Kas, panas. Pak Kas nggak tahu sendiri, saya tuh nggak pernah kepanasan ya Pak Kas ya. Jadi sekarang mau nggak mau juga harus konten karena tuntutan di luar kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Ita. Untuk Pak Supri sendiri nih, Pak Supri kalau lihat konten-kontennya, saya lihat kok banyak kontennya rame-rame itu apa ini Pak Supri kok? Ngajak pasukan. Banyak pasukan yang ikut ini. Itu gini Pak Kas, jadi salah satu pemberi motivasi kepada teman-teman. Jadi setelah kita konten panas-panas itu supaya capek-capeknya hilang gitu. Jadi saya sampaikan ke teman-teman agen properti bahwa buat hiburan. Agen properti tidak konten itu bagaikan kita perang tanpa senjata. Waduh. Ini penyemangat sekali. Penyemangat sekali buat teman-teman. Oke. Itu aja Pak Kas. Oke, mungkin kalau kita lanjutkan cukup panjang ceritanya. 7 hari 7 malam. Nanti kita lanjut lagi untuk episode berikutnya. Terima kasih Mbak Ita. Jangan lupa Pak Kas, kata-kata hari ini Pak Kas. Oke, jangan lupa kata-kata hari ini. Monggo Pak Pri. Untuk hasil serahkan pada Tuhan yang mengatur. Amin. Tugas kita adalah bertempur. Jangan lupa bersyukur. Cakep. Terima kasih Pak Kas. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu mantengin untuk podcast kali ini. Semoga tambah tersupport, tambah yakin bersama Mitra Bisnis Real Estate. Kita kembali lagi untuk podcast selanjutnya. Terima kasih bersama Mitra Podcast. Sukses dan maju bersama. Amin. Terima kasih. Terima kasih.